semua warga negara sama di mata hukum. Yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direktorat PLPM. Kan siapapun mereka, kita nggak terlalu membeda-bedain sih gitu. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan memanggil putra bungsu dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution, ihwal dugaan kasus gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi. Meski begitu, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan belum bisa memastikan kapan waktu pemanggilan itu dilakukan. Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak menjawab secara lugas ketika ditanya mengenai dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang Pangarep, putra bungsunya. Jokowi hanya menyinggung soal kesamaan hukum. Ada tanggapan? Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Nawawi memastikan proses hukum kepada Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution itu terus berjalan. Adapun proses penanganan dua perkara tersebut kini berada di Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat (KPK). Yang bersangkutan ini kan bukan penyelenggara negara, misalnya seperti itu. Dan kebetulan memang kita tadi belum memiliki itu POB untuk yang case semacam itu. Secara bersamaan itu kemudian ada laporan dari satu lembaga swadaya itu MAKI, kalau nggak keliru juga ada pelaporan seperti itu. Nah, pelaporan seperti itu kita sudah memiliki itu prosedur operasional baku seperti apa kalau ada laporan dan lain sebagainya gitu, tidak perlu dipersyaratkan bahwa ini penyelenggara negara atau apa, kita bisa melakukan itu. Betul-betul ini hanya semacam prosedur administrasinya aja gitu, nggak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan. Kalau tekanan itu kita menghentikan itu semua gitu, nggak ada masalah sebenarnya. Yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direktorat PLPM. Kan siapapun mereka, kita nggak terlalu membeda-bedain sih gitu. Sebelumnya, dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang dan Bobi sempat akan diproses melalui Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang dipimpin Pahala Nainggolan. Deputi ini berwenang memeriksa laporan harta kekayaan pejabat negara. Seperti diketahui, Kaisang bukan pejabat negara, namun sejumlah keluarganya memiliki jabatan di pemerintahan. Perkara jet pribadi Kaisang ini berbeda dengan sang kakak ipar, Bobi Nasution, yang merupakan wali kota Medan. Oleh karena itu, penanganan kasusnya dipindahkan ke PLPM KPK yang sudah memiliki SOP untuk memanggil keduanya. Nawawi juga berkelakar bahwa tidak ada yang ia takuti di penghujung masa jabatannya. Sebelumnya, terjadi silang pendapat antara internal KPK terkait kasus gratifikasi yang menyeret nama putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Nawawi sebelumnya menjelaskan, KPK memiliki kewenangan mengusut dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi kepada Kaisang. Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan atau mengklarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Gufron menyatakan pertimbangan penerimaan gratifikasi sifatnya adalah pelaporan dari penyelenggara negara seperti bupati dan gubernur. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution mulai mencuat pada akhir Agustus 2024 lalu. Pada awalnya, kasus itu disoroti setelah Kaisang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono diketahui melancong ke Amerika Serikat menggunakan sebuah pesawat jet pribadi berjenis Gulfstream G650. Belakangan diketahui jet itu merupakan milik Garena, perusahaan pengembang game online Free Fire yang berbasis di Singapura. Garena dimiliki oleh Sea Limited yang juga tercatat sebagai pemilik toko daring Shopee. Hubungan Kaisang dan pemilik Garena pun terjalin melalui kerjasama bisnis. Kaisang adalah pemilik klub sepak bola Persis Solo dan Garena melalui Free Fire adalah sponsor utama Persis Solo. Setelah Kaisang, muncul pula foto ex-wali kota Medan, Bobi Nasution, menggunakan pesawat jet pribadi. Tak seperti Kaisang, Bobi menggunakan pesawat sewaan milik Titan Aviation. Dugaan gratifikasi mencuat karena Bobi tak mau menjelaskan siapa yang membayar sewa pesawat itu. KPK sendiri telah menerima laporan terhadap Kaisang Pangarep
dan Bobi Nasution terkait perkara gratifikasi tersebut. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mengadukan Kaisang ke KPK atas dugaan gratifikasi. Pengaduan tersebut dilakukan Boyamin pada Rabu 28 Agustus 2024 melalui siaran aduan masyarakat atau Dumas KPK. Dalam aduannya, Boyamin melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani Gibran sebagai wali Kota Solo kala itu. Isi perjanjiannya mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan pemerintah Kota Solo. Kata dia, perjanjian kerjasama itu penting dilampirkan sebab Gibran adalah kakak kandung Kaisang. Pemberian fasilitas jet pribadi kepada Kaisang dan Erina diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran dengan Shopee pada 23 April 2021. Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pemberian fasilitas mewah merupakan termasuk gratifikasi lantaran bisa memengaruhi kebijakan penyelenggara negara meski diberikan kepada anggota keluarga. Kemudian ya gabut terus kemudian berusaha mencari membantu Pak Alex Marwata. Hari Rabu saya nyari-nyari ketemulah MOU antara Pemkot Solo dan sebuah PT Marketplace itu, yang diduga yang punya pesawat itu. Maka setelah dapat, saya Rabu siang saya serahkan melalui saluran online, email, dan kemudian saya deklar kepada teman-teman media. Intinya membantu KPK, ini loh ada dokumen yang akan membantu KPK mencoba merumuskan apakah ini gratifikasi atau tidak. Karena pasti saya sadar perdebatannya Kaisang bukan penyelenggara negara. Oh iya, tapi gratifikasi itu teorinya kan sederhana. Yang bisa dianggap suap yang tertunda. Nah, tertunda itu bisa jadi janji diberikan nanti kalau pensiun. Maka dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu termasuk janji. Yang kedua, diberikan pada pihak yang sekitaran, bisa anak, bisa istri,